Suami suruh anak kandung kita mengusirku dari rumah. Tapi semua berbalik saat anak itu bicara. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu rumah kecil kami dipenuhi gelak tawa. Pada pagi hari, Arga, anak sematawayangku, selalu berlalian di ruang tengah sambil menenteng tas sekolahnya yang kebesaran di punggung. Ia selalu minta diantar ke depan pintu sambil mengangkat kedua tangannya agar aku mengacak rambutnya dan mencium keningnya. Saat itu, aku merasa hidupku lengkap. Suamiku, Bima, mungkin bukan orang paling romantis di dunia, tapi dulu ia cukup hangat, suka bercanda, dan selalu bilang bahwa keluarganya adalah prioritas nomor satu. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua hal baik itu akan perlahan-lahan memudar hingga hampir hilang seluruhnya. Dulu aku punya usaha kecil-kecilan, menjual kue basah dan camilan di depan rumah. Usaha itu lumayan membantu keuangan keluarga. Tidak besar memang, tapi cukup untuk bayar listrik, jajan Arga, atau sekedar menambah uang belanja. Tapi sejak pandemi, pesanan turun drastis. Orang-orang takut keluar rumah, pasar sepi, dan bahan-bahan yang biasanya gampang kudapat, tiba-tiba harganya melambung. Aku berusaha bertahan, mencoba berbagai resep, bahkan menjual secara online, tapi tetap saja tidak bisa menutupi biaya produksi. Akhirnya, usahaku tutup. Sejak itulah semua ini dimulai. Bima yang dulunya tidak pernah mempermasalahkan penghasilanku, tiba-tiba menjadi sensitif dan mudah marah. Katanya aku kurang pintar mengelola usaha. Katanya aku tidak berusaha keras. Katanya aku tidak bisa diandalkan sebagai istri. Padahal sebelumnya, dia selalu bilang dia bangga punya pasangan seperti aku. Aku kerja capek-capek, kamu malah cuma di rumah, tapi pengeluaran tetap banyak. Katanya suatu malam dengan nada tinggi. Aku terdiam. Tidak ada gunanya menantang saat orang yang kau ajak bicara sedang memendam bara. Aku juga sudah berusaha, Mas. Berusaha? Ya kalau gagal terus, apa gunanya? Katanya lagi menghempaskan tubuhnya ke sofa, seolah rumah ini terlalu penuh dengan kekecewaan. Setiap malam ia pulang lebih larut dari sebelumnya. Kadang jam 9, kadang jam 10, bahkan pernah hampir tengah malam. Aku bertanya apakah pekerjaannya sedang banyak, tapi jawabannya selalu ketus. Kamu kenapa? Curiga, jangan mulai macam-macam. Katanya suatu malam sambil menunjuk wajahku. Aku menelan ludah, menanggukkan kepala, dan memilih diam. Hari demi hari, sikapnya semakin tidak bisa kukenali. Aku yang dulu merasa aman bersamanya, kini harus mengatur nafasku setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku harus memastikan suasana rumah tidak terlalu berisik, tidak terlalu berantakan. Makanan sudah siap, dan Arga tidak sedang rewel. Semua itu kulakukan bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menyelamatkan diri dari bentakan. Arga perlahan mulai menyadari perubahan itu. Anak usia 10 tahun mungkin belum memahami rumitnya dunia orang dewasa, tapi ia sangat peka pada perubahan suasana. Setiap kali suara ayahnya naik sedikit, ia akan menatapku dengan mata panik. Aku selalu mengusap kepalanya, mencoba menenangkannya, meski di dalam diriku sendiri sedang bergemetar ketakutan. Titik balik yang paling membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi adalah ketika aku menemukan sehelai tisu beraroma wangi di kantong celana Bima saat hendak mencucinya. Itu bukan aromaku, bukan aroma sabun, bukan pula wewangian rumah. Itu aroma parfum perempuan. Lembut, manis, dan mahal. Tubuhku langsung terasa berat. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin itu hadiah, mungkin itu dari kantor, mungkin itu, entahlah. Hatiku mencari alasan. Tapi logikaku tahu, tidak ada yang normal dari kejadian itu. Dan betapa tepatnya perasaanku. Beberapa hari kemudian,
Aku mendengar nama itu pertama kali. Rani. Aku tahu siapa dia. Perempuan yang bekerja sebagai administrasi di kantor suamiku. Aku pernah bertemu saat acara kantor beberapa tahun lalu. Orangnya ramah, murah senyum, dan terlalu mudah menyentuh lengan pria saat bicara. Saat itu aku berpikir, itu hanya kebiasaannya. Kini aku tahu, aku terlalu polos. Perubahan Bima semakin jelas sejak kedekatannya dengan Rani. Dia sering pulang sambil membawa aroma parfum asing. Dia semakin tidak sabar padaku, semakin sering merendahkan. Pernah suatu malam saat aku lupa menaruh sambal di meja makan, dia berkata, "Pantas usaha kamu bangkrut, hal sepele saja tidak bisa." Aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Di sebelahku, Arga menatap dengan wajah sedih. Dia pelan-pelan menggeser piringnya mendekat padaku, seolah ingin melindungiku. Beberapa hari kemudian saat aku mencuci piring, aku mendengar suara Bima di ruang tamu. Ia sedang menelpon seseorang. "Udahlah Ran, dia cuma bikin hidup aku susah. Kasih saran seperti itu benar. Aku memang harus mikir ulang apa dia masih pantas di rumah ini." Tubuhku bergetar, piring di tanganku hampir jatuh. Perempuan itu sedang berdikte suamiku tentang bagaimana memperlakukanku. Malam itu aku menangis tanpa suara. Di kamar mandi, satu-satunya tempat di rumah ini di mana aku bisa rapuh tanpa terlihat. Air mata terus mengalir, bercampur dengan air shower yang dingin. Aku merasa gagal sebagai istri, sebagai ibu, sebagai diri sendiri. Setelah malam itu, sikap Bima semakin menjadi-jadi. Ia mulai membatasi uang belanja, hanya memberiku angka yang tidak cukup untuk seminggu, apalagi untuk makan sehat. Ia bahkan pernah menyuruhku mengambil sisa potongan sayur dari pasar karena katanya harga lebih murah. "Aku tidak mau buang uang untuk kamu yang tidak bisa cari uang lagi," katanya. Aku tersenyum getir. "Aku masih bisa kerja, Mas. Aku bisa cari pekerjaan lain." "Kerja apa? Jualan gagal? Masa mau ngerusak nama aku dengan kerja kasar?" Dan kalimat itu menusuk lebih dalam dari bentakan manapun. Yang paling menyakitkan bukanlah kekurangan uang, bukan rumah yang terasa seperti penjara, tapi larangannya untuk terlalu dekat dengan Arga. "Jangan manja-manjain dia terus. Anak laki-laki harus kuat," bentaknya suatu kali ketika Arga memelukku. Bima mulai meminta Arga banyak menghabiskan waktu dengannya, bahkan saat ia sedang marah atau tidak stabil. Arga sering terlihat ketakutan, tapi mengikuti saja, takut dimarahi. Sampai pada hari itu, hari yang membuatku benar-benar merasa putus asa. Aku sedang melipat baju di kamar ketika Arga masuk dengan wajah pucat. Langkahnya pelan, matanya sembab, seolah baru menangis. "Dek, kenapa?" tanyaku lembut. Arga tidak menjawab. Ia menunduk, memainkan ujung kausnya. "Arga?" Aku menyentuh bahunya. Tiba-tiba pintu kamar dibuka paksa. Bima berdiri di sana, wajahnya keras. "Kau bilang apa yang tadi ayah suruh?" katanya pada Arga. Arga tersentak, wajahnya semakin pucat. "Cepat!" bentak Bima. Aku berdiri, panik. "Mas, kenapa marah-marah sama Arga?" "Kau diam," katanya sembari menatapku tajam. "Anak ini mau ngomong sesuatu sama kamu." Arga menggigit bibirnya kuat-kuat. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar. "Dek, kenapa?" tanyaku lagi. Lututku mulai lemas, meski belum tahu apa yang akan terjadi. Bima melipat tangan di dada dan menatap Arga, memberi tekanan tanpa suara, tapi sangat jelas.
Arga mengangkat wajahnya perlahan. Mata kecilnya memerah, basah oleh air mata yang ditahan. Napasnya terbata-bata, seolah kata-kata yang akan keluar adalah sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan, tapi harus. Ia berjalan mendekat padaku. Setiap langkah kecilnya membuat dadaku semakin sesak. Bu, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menelan ludah, menunggu. Arga memandangi wajahku lama. Sangat lama, seolah mencari kekuatan di sana. Lalu ia menarik napas panjang, namun goyah. Bu, ia mengulang dengan suara parau. Dan dengan suara yang pecah, ia berkata dengan sangat lirih. Ayah suruh aku ngomong sesuatu. Aku terpaku. Waktu terasa berhenti. Yang terdengar hanya detak jantungku dan tarikan napas Arga yang putus-putus. Di belakangnya, Bima berdiri dengan wajah tegang dan tatapan yang membuatku ketakutan akan apa yang akan keluar dari mulut anakku sendiri. Arga kembali menunduk. Bahunya bergetar, seolah menahan sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. Lalu, Arga berdiri di depanku. Tubuhnya gemetar, seolah kedua kakinya tidak sanggup menyangga beban yang dipaksa ayahnya letakkan di pundak kecilnya. Aku masih menatapnya sambil berlutut agar sejajar dengan matanya, mencoba memahami apa yang sedang ia tahan. Sementara di belakangnya, Bima berdiri dengan wajah dingin, seperti menunggu sesuatu. Seperti hakim yang menunggu terdakwa membacakan pengakuannya sendiri. Arga membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Ia menelan ludah, lalu memejamkan mata. Seakan berharap ketika membuka mata nanti, semuanya hanyalah mimpi buruk. Bu, suaranya pecah, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk lembut. Iya nak, ibu di sini. Arga menunduk. Kedua tangannya mengepal erat sampai buku jarinya memutih. Lalu perlahan ia mengucapkan kata-kata yang mungkin akan mengubah hidupku untuk selamanya. Bu, ayah bilang... Ia terhenyak. Suaranya pecah. Ayah bilang, ibu harus pergi dari rumah ini. Aku tidak langsung menangis. Aneh sekali. Saat itu yang kurasakan bukan air mata yang ingin jatuh, melainkan hampa. Dadaku terasa seperti ditusuk dari dalam tapi tubuhku lumpuh. Yang justru menangis kencang adalah Arga. Maafin Arga, Bu. Maafin Arga. Ia terseduh, memeluk pinggangku erat-erat. Arga gak mau ngomong kayak gitu. Tapi ayah marah. Ayah bilang Arga harus bilang. Aku merengkuhnya, memeluk kepalanya seperti ingin melindunginya dari dunia yang terlalu kejam untuk anak seusianya. Tanganku menggenggam punggungnya kuat-kuat. Tidak apa-apa nak, kamu tidak salah. Ibu tahu itu bukan kemauan kamu. Bima menghembuskan nafas kasar. Sudah cukup dramanya. Sekarang kemasi barang-barangmu. Aku menoleh ke arahnya. Mas, apa maksudmu? Ini rumah kita. Ini rumah aku. Kamu cuma numpang. Dan aku sudah tidak mau kamu di sini. Mas, aku istrimu. Dan aku suamimu yang punya hak menentukan siapa yang boleh tinggal di bawah atapku, katanya sambil mengebrak meja. Arga terlonjak ketakutan. Aku menunduk, memeluk Arga lebih erat. Ada rasa sakit yang menusuk, tapi ada juga kesadaran pahit bahwa berdebat dengan Bima tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku sudah melihat matanya. Itu bukan mata lelaki yang mencintaiku. Itu mata orang asing yang kebetulan memakai nama suamiku. Aku kasih kamu 1 jam. Katanya lalu berjalan keluar kamar. Begitu pintu tertutup, Arga langsung menangis lebih keras. Ia memelukku sambil berkata, "Ibu jangan pergi, jangan tinggalin Arga."
Aku mengusap rambutnya, berusaha tersenyum, padahal hatiku hancur. Ibu nggak ninggalin kamu. Ibu cuma ikut apa yang ayah mau dulu ya, biar Arga nggak dimarahin lagi. Arga ikut ibu, katanya cepat seolah itu satu-satunya cara. Aku menggeleng dan menyeka air matanya. Tidak bisa, Nak. Kamu masih kecil. Kamu harus tetap di sini dulu. Dalam hati aku merutuk diriku sendiri. Kalimat itu terdengar seperti kebohongan yang kubuat untuk menutupi rasa takutku. Tapi bagaimana aku bisa membawa Arga jika aku bahkan tidak tahu kemana harus pergi? Di luar, Bima mondar-mandir dengan langkah berat sambil beberapa kali menelpon seseorang yang jelas bukan urusan pekerjaan. Suaranya terdengar tergesa, kadang ia tertawa kecil, kadang merendahkan suara seolah takut aku mendengar. Tapi aku sudah tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, bagaimana agar Arga tidak semakin tertekan. Aku mulai mengemasi beberapa pakaian, dokumen, dan barang-barang yang menurutku akan kubutuhkan jika harus pergi jauh. Rasanya seperti mimpi buruk yang tubuhku jalani secara otomatis. Setiap memasukkan baju ke tas, rasanya seperti menghapus kenangan. Rumah yang dulu terasa penuh kehangatan, kini rasanya seperti tembok dingin yang menertawakanku. Ketika aku sedang melipat kerudung, Arga tiba-tiba memelukku dari belakang. Bu, jangan pergi. Arga takut di sini. Jantungku mencelos. Aku membalikkan badan dan berlutut agar sejajar dengannya. Nak, dengar ya. Ibu nggak mau pergi. Tapi kalau ibu tetap di sini, Arga bisa dimarahin ayah. Ibu nggak mau Arga sakit. Tapi Arga sakit kalau ibu nggak ada. Ia berkata sambil menangis tersengguk-sengguk. Tubuhku melemah. Andai saja aku bisa memeluknya dan menolak pergi. Andai saja aku bisa membawanya lari sejauh mungkin. Tapi aku tidak punya uang, tidak punya tempat, tidak punya kuasa. Aku tidak bisa membuat keputusan gegabah. Aku harus memastikan Arga aman. Aku mencium keningnya berkali-kali. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ibu janji, ibu nggak akan jauh. Kalau Arga butuh ibu, Arga tinggal panggil. Ibu akan datang. Arga memelukku dengan kekuatan yang mungkin tidak pernah kupikir bisa dimiliki anak umur 10 tahun. Ia menangis begitu dalam, seolah hatinya ikut dirobek. Dengan langkah gemetar, aku keluar dari kamar membawa tas kecil. Bima berdiri di ruang tamu sambil bersedekap, wajahnya tanpa empati. Pintar juga kamu, gak drama berlebihan, katanya sinis. Aku tidak menjawab. Arga berusaha mengejarku, tapi Bima menahan lengannya keras. Diam di sini, bentaknya. Jangan tarik dia seperti itu, kataku spontan. Bima menatapku dengan tatapan dingin. Kalau kamu masih mau melihat anakmu baik-baik saja, pergilah tanpa ribut. Aku menahan nafas. Arga meronta, tapi pegangan Bima terlalu kuat. Sementara aku berdiri di depan pintu seolah dunia luar tiba-tiba menjadi tempat paling menakutkan. Saat aku melangkah keluar dan pintu mulai tertutup, aku mendengar suara Arga menjerit. Ibu, tolong, ibu jangan pergi. Suara itu menghantam dadaku seperti palu besar. Aku menutup mulut agar tidak berteriak kembali. Pintu menutup keras. Dan setelah itu, suara Arga diseret menjauh, diikuti bentakan Bima. Aku berdiri di depan rumah. Tubuhku bergetar. Air mataku mengalir deras. Beberapa tetangga memperhatikan dari kejauhan, saling berbisik-bisik. Aku menarik nafas panjang,
lalu berjalan tanpa tujuan. Entah berapa lama aku berjalan, sampai akhirnya aku tiba di jalan sempit dekat pasar. Disitulah suara seseorang memanggilku. "Rin? Rina? Kamu kenapa?" Aku menoleh, itu Bu Sinta. Tetangga lama yang dulu pernah dekat denganku ketika aku masih aktif berjualan kue. Wajahnya langsung berubah cemas ketika melihatku dengan tas di tangan dan mata bengkak. "Astaga, kamu kenapa, Nak? Kamu diusir." Aku menunduk tidak ingin mempermalukan diriku, tapi kesedihan mengalir tanpa bisa kutahan. "Ayo ikut aku dulu," katanya sambil menggenggam tanganku. Ia membawaku ke rumahnya. Rumah sederhana tapi terasa hangat. Ketika aku duduk di kursi ruang tamu, barulah semua perasaan yang kutahan pecah begitu saja. Aku menangis hingga tubuhku bergetar. Bu Sinta mengusap punggungku. "Ceritalah, Rin, biar lega." Aku menceritakan semuanya, perlakuan Bima, Rani, perubahan sikapnya, dan yang paling membuat hatiku tergoles, Arga dipaksa mengusirku. Bu Sinta menghela napas panjang. "Ya Allah, segitu teganya dia sama kamu, padahal kamu gak pernah kurang apa-apa." Aku memeluk tas di pangkuanku, menatap lantai. Aku cuma takut Arga sendirian di rumah sama dia. "Kamu tinggal di sini dulu, jangan khawatir soal biaya. Kamu anggap ini rumahmu sendiri," kata Bu Sinta lembut. Aku mengangguk pelan meski hatiku tetap gelisah memikirkan Arga. Sementara itu, hari-hari di rumah berubah menjadi mimpi buruk bagi Arga. Tanpa aku di sana, Bima semakin menunjukkan wajah aslinya. Ia sering pulang membawa Rani. Mereka tertawa keras, memesan makanan mahal, dan sering menyuruh Arga masuk kamar. "Anak kecil tidak usah ikut-ikut pembicaraan orang dewasa," kata Rani suatu malam sambil tersenyum mengejek. Arga hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia merasa semakin asing di rumahnya sendiri. Bima kini hampir tidak pernah berbicara lembut pada Arga. Bahkan, tugas-tugas kecil seperti mematikan lampu atau mencuci piring sering ia lakukan sambil mengomel. "Kalau ibumu gak mau kerja, minimal kamu jangan jadi beban juga," katanya suatu kali. Arga menahan air mata. Hingga suatu malam, ketika Arga hendak tidur, ia mendengar obrolan di ruang tamu. Ia berjalan perlahan mendekat dan berdiri di balik pintu, mengintip. Bima dan Rani duduk berdua. "Aku capek lihat anak itu keliling terus," kata Rani kesal. "Kalau kamu mau bebas sama aku, ya kirim saja dia ke pesantren jauh." "Memang rencananya begitu," jawab Bima santai. "Rumah ini juga mau aku jual setelah urusan cerai selesai, biar kita bisa hidup tenang tanpa gangguan." Arga menutup mulutnya. Lututnya lemas, air mata langsung mengalir tanpa ia sadari. "Ayah mau buang aku. Ayah mau kirim aku jauh. Ayah mau jual rumah ini. Dan yang paling menyakitkan, ayah mau pisahin aku dari ibu selamanya." Arga mundur pelan-pelan, kembali ke kamarnya, lalu menangis dalam diam. Ketakutan itu terlalu besar buat tubuh kecilnya. Ia ingat wajahku, ingat pelukanku, ingat bagaimana aku selalu berkata bahwa aku tidak akan jauh. "Bu, aku mau ibu." Tanpa pikir panjang, Arga membuka jendela kamarnya dan memanjat keluar. Malam itu gelap, jalanan sepi, tapi ia tidak peduli. Ia berlari secepat-cepatnya menuju rumah Bu Sinta, satu-satunya tempat yang ia tahu aku berada. Napasnya memburu, matanya basah, bajunya kusut. Ia bahkan hampir jatuh beberapa kali, tapi tetap bangkit. Ia harus ke ibu, ia harus kembali ke satu-satunya orang yang selalu menjaganya. Sesampainya di depan rumah Bu Sinta, Arga mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tok tok, tok tok. "Bu, bu, ibu." Suaranya pecah. Bu Sinta membuka pintu dan terkejut. "Arga? Ya Allah, kenapa kamu?" Tapi Arga langsung memotong dengan suara pau dan penuh ketakutan.
Bu, ibu ada. Aku mau pulang ke ibu. Bu Sinta mengusap punggungku. Ceritalah, Rin, biar lega. Aku menceritakan semuanya. Perlakuan Bima, Rani, perubahan sikapnya, dan yang paling membuat hatiku tergoles, Arga dipaksa mengusirku. Bu Sinta menghela napas panjang. Ya Allah, segitu teganya dia sama kamu. Padahal kamu gak pernah kurang apa-apa. Aku memeluk tas di pangkuanku, menatap lantai. Aku cuma takut Arga sendirian di rumah sama dia. Kamu tinggal di sini dulu. Jangan khawatir soal biaya. Kamu anggap ini rumahmu sendiri, kata Bu Sinta lembut. Aku mengangguk pelan meski hatiku tetap gelisah memikirkan Arga. Sementara itu, hari-hari di rumah berubah menjadi mimpi buruk bagi Arga. Tanpa aku di sana, Bima semakin menunjukkan wajah aslinya. Ia sering pulang membawa Rani. Mereka tertawa keras, memesan makanan mahal, dan sering menyuruh Arga masuk kamar. Anak kecil tidak usah ikut-ikut pembicaraan orang dewasa, kata Rani suatu malam sambil tersenyum mengejek. Arga hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia merasa semakin asing di rumahnya sendiri. Bima kini hampir tidak pernah berbicara lembut pada Arga. Bahkan, tugas-tugas kecil seperti mematikan lampu atau mencuci piring sering ia lakukan sambil mengomel. Kalau ibumu nggak mau kerja, minimal kamu jangan jadi beban juga, katanya suatu kali. Arga menahan air mata. Hingga suatu malam, ketika Arga hendak tidur, ia mendengar obrolan di ruang tamu. Ia berjalan pelan mendekat dan berdiri di balik pintu. Mengintip. Bima dan Rani duduk berdua. Aku capek lihat anak itu keliling terus, kata Rani kesal. Kalau kamu mau bebas sama aku, ya kirim saja dia ke pesantren jauh. Memang rencananya begitu, jawab Bima santai. Rumah ini juga mau aku jual setelah urusan cerai selesai. Biar kita bisa hidup tenang tanpa gangguan. Arga menutup mulutnya. Lututnya lemas. Air mata langsung mengalir tanpa ia sadari. Ayah mau buang aku. Ayah mau kirim aku jauh. Ayah mau jual rumah ini. Dan yang paling menyakitkan, ayah mau pisahin aku dari ibu selamanya. Arga mundur pelan-pelan, kembali ke kamarnya, lalu menangis dalam diam. Ketakutan itu terlalu besar buat tubuh kecilnya. Ia ingat wajahku, ingat pelukanku, ingat bagaimana aku selalu berkata bahwa aku tidak akan jauh. Bu, aku mau ibu. Tanpa pikir panjang, Arga membuka jendela kamarnya dan memanjat keluar. Malam itu gelap, jalanan sepi, tapi ia tidak peduli. Ia berlari secepat-cepatnya menuju rumah Bu Sinta, satu-satunya tempat yang ia tahu aku berada. Napasnya memburu, matanya basah, bajunya kusut. Ia bahkan hampir jatuh beberapa kali, tapi tetap bangkit. Ia harus ke ibu, ia harus kembali ke satu-satunya orang yang selalu menjaganya. Sesampainya di depan rumah Bu Sinta, Arga mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tok tok, tok tok. Bu, bu, ibu. Suaranya pecah. Bu Sinta membuka pintu dan terkejut. Arga? Ya Allah, kenapa kamu? Tapi Arga langsung memotong dengan suara pau dan penuh ketakutan. Bu, ibu ada. Aku mau pulang ke ibu. Angin sore berembus pelan ketika aku menggandeng tangan Arga masuk ke dalam rumah Bu Sinta. Tubuh kecilnya sedikit gemetar, entah karena takut, lelah, atau karena beban besar yang selama ini ia simpan sendiri. Begitu pintu tertutup, Bu Sinta langsung menghampiri kami. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran yang begitu nyata. Ada apa, Nah? Kenapa Arga sampai menangis begitu? Kamu kenapa datang terburu-buru begitu, Dek? Tanya Bu Sinta, memegang bahuku dan memandang Arga dengan lembut. Aku berlutut di depan Arga, memegang kedua bahunya. Nak, kamu boleh cerita sama ibu sekarang. Apa yang terjadi? Kenapa kamu lari ke rumah Bu Sinta? Arga mengusap air matanya yang terus menetes, bibirnya berdetar. Untuk beberapa detik ia hanya menunduk, seolah mencari keberanian di antara ketakutannya.
Lalu perlahan ia berkata dengan suara serak, "Bu, ayah suruh aku keluarin ibu dari rumah. Ayah bilang kalau aku nurut sama ibu terus, aku nggak akan jadi laki-laki. Ayah marah-marah. Dia bilang ibu itu cuma penghalang hidup dia. Dia nyuruh aku bilang ke ibu buat keluar dari rumah. Dia bilang rumah itu mau dijual, terus nanti kita tinggal sama Tante Rani." Bu Sinta menutup mulutnya, kaget. Astagfirullah, tega benar dia. Aku terdiam. Ada perih yang sulit digambarkan. Mendengar langsung dari mulut anakku sendiri membuat rasa sakit itu jauh lebih tajam dibanding apapun sebelumnya. Terus ayah bilang kalau aku mau tetap jadi anak ayah, aku harus jauh dari ibu. Arga memelukku dan menangis lagi. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau. Aku memeluknya erat. Nggak apa-apa, Nak. Kamu sudah kuat sekali mau cerita ke ibu. Nggak ada yang salah sama kamu. Bu Sinta duduk di sebelah kami, menepuk pundakku. Dek, ini sudah masuk KDRT psikologis. Dia bukan cuma menyakiti kamu, tapi juga mental anak. Kamu harus lapor, demi keselamatan kalian. Aku tahu Bu Sinta benar, tapi pikiranku masih berputar. Tapi Bu, aku takut. Aku nggak punya apa-apa. Rumah itu atas nama dia. Kalau aku pergi, aku bawa apa? Kamu bawa Arga. Itu sudah lebih dari cukup, kata Bu Sinta mantap. Dan ingat, laporan KDRT non-fisik itu bisa diproses, termasuk penelantaran anak. Kamu tidak sendiri. Ada kami, ada tetangga. Aku memandangi Arga yang wajahnya kusut karena menangis terlalu lama. Bagaimana bisa seorang ayah menekan anaknya sendiri demi ambisinya? Demi perempuan lain. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti keras di depan rumah. Lalu pintu pagar ditendang. Brak! Bunyi itu membuat Arga langsung memelukku lebih erat. Itu ayah, bisiknya ketakutan. Duduk sini, jangan buka pintu. Ujar Bu Sinta berjalan ke depan. Namun sebelum Bu Sinta sempat keluar, suara teriakan yang sangat kukenal terdengar dari luar rumah. Arga, keluar kamu, ikut ayah sekarang. Aku bangkit, tetapi tangan Arga mencengkram kumat bajuku. Jangan pergi, Bu. Aku menenangkan dia. Ibu nggak kemana-mana, Nak. Ibu di sini. Teriakan suamiku kembali menggema. Saya bilang keluar, jangan sampai saya yang masuk. Bu Sinta menghampiri pintu depan dan membuka sedikit. Mas, tolong jangan teriak-teriak. Ini lingkungan orang, Mas. Sopan sedikit. Suamiku menerobos masuk tanpa permisi. Wajahnya merah penuh amarah, dan aku bisa melihat jelas aroma parfum asing yang melekat di bajunya. Aroma perempuan lain. Mana Arga? Kamu sembunyikan dia ya? Memang dasar ibu yang gak berguna. Sudah miskin, gak bisa ngurus suami, sekarang ngiler mau rebut anak juga. Aku berdiri di ruang tamu, memeluk Arga yang bersembunyi di belakangku. Mas, tolong jangan begini. Arga ketakutan. Diam kamu. Dia menunjuk tepat di wajahku. Kamu yang bikin anak jadi lembek. Kamu ajarin dia buat lawan ayahnya. Arga gemetar, tapi untuk pertama kalinya, ia bersuara keras. Ayah yang suruh aku usir ibu. Ayah yang kejam. Suamiku terdiam sepersekian detik. Tidak menyangka anaknya berani bicara seperti itu. Tapi kemudian ia menajamkan matanya. Kamu berani ngomong gitu sama ayah? Kamu ini anak laki-laki atau apa? Ayo ikut ayah sekarang. Arga bersembunyi semakin rapat di belakangku, menggenggam ujung bajuku sampai hampir sobek. Aku nggak mau ikut ayah, atau mau sama ibu. Ayah jahat, ayah berubah. Suamiku menghela napas kuat-kuat, lalu mulai berteriak lagi. Cuy, anak kurang ajar. Ini pasti gara-gara ibumu. Dasar perempuan gak tahu diri. Keributan itu makin besar. Satu persatu tetangga mulai keluar rumah, melihat apa yang terjadi. Beberapa mendekat ke pagar Bu Sinta, berbisik-bisik, menatap kami dengan campuran kasihan dan marah. Astaga, itu si Raka ya? Kenapa dia ngamuk di rumah Bu Sinta? Kasihan anaknya, sampai gemetar begitu. Suamiku makin kesal melihat banyak tetangga memperhatikan. Apa lihat-lihat? Ini urusan keluarga saya, urusan saya. Namun,
Sebelum dia melanjutkan kemarahannya, suara langkah cepat datang dari luar pagar. Dan muncullah dia, Rani. Dengan baju ketat mencolok, make up tebal, dan gaya yang sama sekali tidak sopan untuk kondisi seperti ini. Ia masuk sambil memutar mata, seolah tak peduli dengan tatapan orang-orang. Astagfirullah, terdengar beberapa bisikan tetangga. Rani mendekat, sambil menaruh tangan di pinggang. Mas Raka, kok lama sih? Saya tunggu-tunggu di mobil. Hening seketika. Aku bisa melihat jelas bagaimana suamiku panik. Dia menoleh ke kanan kiri, menyadari bahwa semua tetangga sedang menonton. Rani, kamu ngapain ke sini? Kok marah? Mas sendiri yang suruh aku ikut tadi. Jawab Rani polos, tanpa menyadari bahwa suamiku sedang berusaha menutupi hubungan mereka. Bisik-bisik di luar pagar makin ramai. Oh, jadi bener toh dia selingkuh. Kasihan istrinya. Suamiku akhirnya meledak. Kamu pulang, jangan bikin masalah tambah besar. Tapi Rani malah menjawab. Loh, Mas sendiri yang bilang mau ambil Arga lalu kita pergi bertiga? Mas lupa ya? Seluruh wajah suamiku memucat. Tetangga-tetangga menatapnya penuh jijik. Beberapa bahkan berucap lirih. Masya Allah, tega sekali. Aku tidak bersuara. Arga memelukku semakin erat, mendongak dengan mata berkaca-kaca, menatap ayahnya yang kini terlihat seperti orang asing. Suamiku akhirnya benar-benar kehilangan kendali. Sudah! Arga ikut saya sekarang. Kalau tidak, jangan pernah anggap saya ayahmu. Arga gemetar kuat. Tapi tiba-tiba ia melangkah ke depan. Berdiri di antara aku dan ayahnya. Lalu, dengan suara paling lantang yang pernah kudengar dari anak sekecil itu, dia berkata, Aku tidak mau ikut ayah. Ayah jahat. Ayah sampai suruh aku ngusir ibu. Aku gak mau ayah lagi. Semua orang terdiam. Angin sore seperti berhenti bertiup. Teriakan Arga membelah udara dengan begitu tegas dan menyakitkan. Raka, suamiku, terpaku. Dia tidak siap mendengar itu. Arga, kamu ngomong apa barusan? Suaranya melemah. Arga menatapnya dengan berlinang air mata. Ayah yang berubah. Ayah pilih perempuan itu daripada aku dan ibu. Ayah bikin ibu sedih tiap hari. Aku gak mau ikut ayah lagi. Aku mau sama ibu. Selamanya. Aku ingin menangis, tapi juga bangga. Anak sekecil itu, yang biasanya takut dibentak ayahnya, kini berdiri tegak membela aku. Tetangga-tetangga mulai mengangguk setuju. Sudah cukup Mas Raka, jangan paksa anak. Istri baik diperlakukan begitu. Anak saja sampai ketakutan. Suamiku kehilangan dukungan. Bahkan Rani mulai tampak tidak nyaman. Ia mundur beberapa langkah, menatap suamiku dengan raut kesal. Mas, kok jadi begini? Raka menatap sekeliling, melihat semua mata tertuju padanya, seperti hakim yang menghakimi. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban, tidak punya pembelaan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berkata dengan suara tegas, namun tetap tenang. Aku sudah cukup menderita, Arga juga. Mulai hari ini, aku akan lapor KDRT psikologis dan penelantaran anak. Dan aku akan menuntut hak asuh. Wajah suamiku langsung memerah. Apa? Kamu berani?
Ya, aku berani. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutku. Aku bukan dulu lagi. Dan aku tidak akan biarkan Arga hidup dalam tekanan seperti ini. Bu Sinta ikut berdiri di sampingku. Saya siap jadi saksi. Banyak tetangga juga lihat semua kejadian hari ini. Dan aku punya bukti. Arga tiba-tiba berkata. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel kecil lamanya. Ponsel yang hanya kupakai untuk komunikasi dasar. Aku rekam ayah waktu ayah bilang mau jual rumah dan suruh aku usir ibu. Suamiku mematung. Rani mundur beberapa langkah lagi. Tetangga-tetangga makin heboh. Astaga, ada buktinya. Ya ampun, keterlaluan. Raka memandangi anaknya, wajahnya penuh ketakutan. Ia tak pernah menyangka anaknya sendiri akan mengumpulkan keberanian seperti itu. Arga, hapus rekamannya. Itu nggak benar. Tidak. Arga berteriak lagi. Aku mau kasih ke polisi. Aku menatap anakku dengan bangga yang nyaris membuatku ingin menangis keras mungkin. Anak itu, anakku yang polos dan lembut, kini berdiri paling depan melindungiku. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, suamiku akhirnya hanya bisa berkata, "Saya pergi." Dan ia benar-benar pergi tanpa pamit. Rani menyusul dengan wajah kacau dan mobil mereka melaju buru-buru hingga mengangkat debu di jalanan. Tetangga-tetangga mendekat, menepuk bahuku, memberi dukungan, memberi kekuatan. Aku benar-benar merasa tidak sendiri. Hari itu juga, dengan ditemani Bu Sinta dan beberapa tetangga, aku pergi melapor ke polisi. Mengajukan laporan KDRT non-fisik, ancaman, tekanan mental serta penelantaran anak. Semua bukti direkam dan dicatat. Prosesnya tidak mudah, tapi dukungan banyak pihak membuat langkahku ringan. Beberapa minggu kemudian keputusan hak asuh keluar. Arga resmi berada di bawah pengasuhanku. Bisnis suamiku yang dulu terlihat menjanjikan, tiba-tiba bangkrut karena reputasinya hancur. Banyak pelanggan menjauh setelah tahu bagaimana perlakuannya terhadap keluarga. Rani pun meninggalkannya, kabur entah kemana. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, dia merasakan balasan dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, aku dan Arga memulai hidup baru di rumah kontrakan sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tapi hangat. Ada tawa Arga setiap sore. Ada bau masakan yang dulu jarang terasa karena rumah selalu tegang. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Arga duduk di pangkuanku. Lampu kuning temaram membuat wajahnya terlihat begitu damai. "Ibu," katanya pelan, "dulu waktu ayah suruh aku ngusir ibu dari rumah, aku takut banget. Aku takut ibu pergi beneran." Aku membelai rambutnya. "Ibu gak pernah salahin kamu, Nak. Kamu masih kecil. Kamu cuma bingung." Arga memelukku erat. Lebih erat dari biasanya. "Sekarang, aku cuma mau bilang satu hal." Aku menunduk, menatap matanya yang jernih. "Jangan pergi dari hidupku lagi, Bu." Dadaku langsung sesak. Air mata mengalir tanpa bisa aku tahan. Aku memeluknya erat, mengusap punggungnya sambil berbisik. "Ibu tidak akan pergi kemana-mana, Nak. Tidak akan pernah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar merdeka. Tidak dalam kemewahan, tapi dalam ketenangan. Tidak dalam rumah besar, tapi dalam cinta yang tidak lagi bercampur luka. Jika dulu aku hidup dalam takut dan diam, kini aku belajar bahwa keberanian terbesar seorang ibu adalah berdiri untuk dirinya sendiri dan untuk anak yang ia cintai.